الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tiada kata yang pantas terucap dari lisan-lisan kita selain puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai macam nikmatnya, atas limpahan berbagai macam karunia-Nya, terutama nikmat karunia kesempatan Allah mempertemukan kita kembali di bulan yang mulia ini, yakni bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam perjalanan waktu Allah Subhanahu wa taala menyiapkan waktu-waktu istimewa bagi kita umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam sehari semalam Allah menyediakan waktu istimewa di sepertiga malam. Dalam sepekan Allah Subhanahu wa taala menyediakan hari yang istimewa, yakni hari Jumat yang kita kenal dengan Sayyidul Ayyam, penghulunya hari-hari. Dalam waktu sebulan Allah Subhanahu wa taala menyediakan waktu istimewanya di setiap bulannya di pertengahan bulan, di hari ke-13, 14 dan 15 yang kita kenal dengan Ayyamul Bid. Dan di dalam satu tahun 12 bulan Allah Subhanahu wa taala menyediakan kepada kita satu bulan yang istimewa, yakni bulan suci Ramadan ini. Ramadan menjadi istimewa karena di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wal bayyinati minal huda wal furqan. Dan Ramadan menjadi istimewa juga karena di dalamnya ada satu malam yang kalau kita beribadah di dalamnya, nilainya, pahalanya jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi sahr. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau boleh saya sederhanakan, di antara banyaknya keutamaan, keistimewaan Ramadan itu menjadi 5 keistimewaan bulan suci Ramadan yang saya ambil dari huruf pembentuk kata Ramadan dalam bahasa Arab. Ramadan dalam bahasa Arab terdiri dari huruf ra, huruf mim, huruf dad, alif dan nun. Yang pertama huruf ra. Ra bermakna rahmah. Di bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala mencurahkan seluruh rahmatnya kepada umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghaliqat abwabun nar wa sufidatisy syayatin." Kata Rasulullah, jika datang bulan Ramadan, jika datang dari malam pertama Ramadan, futihat abwabul jannah, maka dibukanya oleh Allah pintu-pintu surganya.
Wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutup rapat-rapat pintu neraka. Wa sufidatis syayatin, dan dibelenggunya, diikatnya para setan. Ini adalah bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bentuk support sistemnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saking cintanya Allah kepada baginda Rasul dan umatnya, maka sampai-sampai Allah membuka pintu surganya, menutup rapat-rapat pintu nerakanya, dan mengikat kencang-kencang setan-setan yang berpotensi mengganggu aktivitas ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Bahkan ma'asyiral muslimin, setiap amalan kita, ibadah kita di bulan Ramadan ini, yang biasa kita lakukan ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadan ini, terkhusus di bulan Ramadan ini, setiap amalan sunnah kita bernilai amalan wajib di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap amalan wajib itu dinilai pahalanya berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, huruf yang membentuk kata Ramadan adalah huruf mim, yang berarti maghfirah, ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu lebar-lebar ampunannya, mencurahkan ampunannya kepada setiap hamba yang bertobat, yang memohon ampun kepadanya. Bahkan puasa kita di siang hari selama Ramadan berpotensi menghapuskan seluruh dosa-dosa kita di masa yang lalu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan karena iman dan ikhtisaban, mengharap hanya kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampunkan seluruh dosa-dosanya di masa yang telah lalu. Bahkan seluruh rangkaian ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, tilawah Al-Qur'annya kita, qiyamul lailnya kita, salat tarawihnya kita malam ini dan selama Ramadan ini berpotensi menghapuskan seluruh dosa kita. Sebagaimana sabda Rasulullah di hadisnya yang lain, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang di bulan Ramadan menghidupkan hari-harinya dengan iman dan mengharap balasan karenanya Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, niscaya pasti Allah akan mengampuni dosa-dosanya di masa yang telah lalu. Yang ketiga, huruf pembentuk kata Ramadan adalah huruf dad. Dad bermakna domanah. Domanah berarti jaminan. Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin hamba-hambanya yang berpuasa di bulan Ramadan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyediakan surga khusus, pintu khusus bagi umatnya yang berpuasa di bulan Ramadan, yang kita kenal dengan pintu Ar-Rayyan. Ada sebuah kisah dari sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Dikisahkan sahabat Thalhah bin Ubaidillah ini suatu waktu bermimpi. Beliau bermimpi tentang dua orang pemuda. Dua pemuda yang masuk Islamnya secara bersamaan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemuda yang pertama lebih taat, lebih soleh dari pemuda yang kedua. Lebih rajin hadir di majlis-majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikisahkan pemuda pertama ini meninggalnya dalam keadaan syahid berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu pemuda yang kedua, pemuda yang ketaatannya biasa-biasa saja. Bahkan dikisahkan meninggalnya pun meninggal di atas kasur di tempat pembaringannya. Namun dalam mimpinya Abu Thalhah bin Ubaidillah bermimpi. Dia bermimpi justru pemuda kedua yang lebih dulu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sampailah kisah ini, kebingungan Thalhah bin Ubaidillah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Thalhah bin Ubaidillah, apa yang membuatmu bingung? Bukankah pemuda yang kedua meninggal, jaraknya dari pemuda yang pertama berselisih 1 tahun? Bukankah pemuda yang kedua semasa hidupnya bertemu dengan bulan suci Ramadan? Bukankah pemuda yang kedua ini selama bulan Ramadan menjalankan puasa? Bukankah pemuda kedua ini selama Ramadan menjalankan qiyamul lail, tilawah Al-Quran, sedekah dan amaliyah ibadah lainnya yang dilakukan di bulan suci Ramadan tersebut? Maka karena sebab itulah jarak antara pemuda pertama dan kedua bagaikan langit dan bumi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah jaminan yang Allah berikan kepada kita semua umatnya, yang jika menjalankan puasa Ramadan, menjalankan amaliyah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dan hanya mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ma'asyiral muslimin, huruf yang membentuk kata Ramadan adalah huruf alif yang bermakna itkum minan nar, pembebasan dari siksa api neraka. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan bahwa setiap malam di bulan Ramadan, setiap malam dari malam pertama sampai malam terakhir, Allah menghapuskan siksa para penghuni kubur. Dan inilah waktu-waktu yang sangat tepat untuk kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari siksa kubur kita nanti kelak manakala kita meninggal dunia. Yang kelima, yang terakhir, huruf membentuk kata Ramadan adalah huruf nun yang bermakna nikmat. Bagaimana tidak kita rasakan nikmatnya kita beribadah di bulan suci Ramadan ini. Kita bandingkan puasanya kita di bulan Ramadan dengan puasa kita di bulan-bulan yang lain. Puasa sunnah kita di bulan-bulan yang lain kita bandingkan dengan nikmatnya kita berpuasa di bulan Ramadan. Masya Allah, tabarakallah, nikmatnya berpuasa di bulan Ramadan itu sungguh luar biasa. Nikmatnya kita qiyamul lail di bulan Ramadan, dengan nikmat Allah yang diberikan kepada kita, dengan karunia yang Allah berikan kepada kita, kita dengan mudah melangkahkan kaki kita ke masjid ini untuk melaksanakan qiyamul lail, salat tarawih berjamaah, yang mungkin itu kalau kita lakukan di luar bulan Ramadan berat rasanya. Bahkan nikmatnya bulan Ramadan tidak hanya urusan ukhrawi, urusan ibadah, urusan dunia, juga Allah karuniakan nikmatnya di bulan Ramadan. Untuk yang para pegawai, hanya di bulan Ramadan para pegawai mendapatkan THR. Yang belum dapat tinggal nunggu waktunya. Yang berdagang, yang berusaha, di bulan Ramadan omsetnya berlipat-lipat. Pastinya itu. Bahkan nikmatnya bulan Ramadan ini tidak hanya dinikmati oleh kita umat Islam. Saudara-saudara kita yang beragama lain pun menikmati nikmatnya bulan Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin, itulah paling tidak 5 keutamaan, keistimewaan dari bulan suci Ramadan. Ramadan bermakna rahmah, bermakna maghfirah, bermakna dhamanah, bermakna itqum minan nar, dan bermakna ni'mah. Untuk itu saya mengajak diri saya pribadi dan jamaah sekalian untuk mengoptimalkan semaksimal mungkin ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Karena kita tidak pernah tahu, tak ada pun seorang yang tahu di antara kita, jangan-jangan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita di hidup kita. Berapa banyak saudara kita, orang tua kita, sahabat kita yang Ramadan tahun lalu masih bersama kita, masih melaksanakan ibadah puasa,
masih buka bersama kita. Namun tahun ini Allah sudah mengambilnya, Allah sudah memanggilnya, sehingga tidak dapat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Kita berhusnuzon, orang-orang tua kita, sahabat kita, saudara-saudara kita yang Allah telah panggil, karena memang telah cukup amal ibadahnya. Tinggal kita yang masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bertemu dengan Ramadan tahun ini, yang ada dua kemungkinan. Kenapa Allah masih memberikan kesempatan untuk kita bertemu dengan bulan suci Ramadan ini? Karena yang pertama kemungkinan adalah masih banyaknya dosa yang bergelimbang di diri kita. Yang kedua, belum cukupnya amal ibadah kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita manfaatkan betul-betul Ramadan ini. Jadikan ini Ramadan terbaik sepanjang hidup kita. Seandainya orang-orang tua kita, saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia, ia bisa dibangkitkan kembali, ia akan meminta kepada Allah, ya Allah bangkitkan hamba ya Allah di bulan Ramadan ini. Seandainya orang tua kita, sahabat kita, saudara kita bisa dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia akan berpesan kepada diri-diri kita. Ia akan berkata kepada kita, jangan kau sia-siakan sedetik pun dari amaliyah Ramadan ini. Bukan sehari, bukan seminggu, bukan sebulan, sedetik pun ia akan berpesan, jangan kau sia-siakan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah lagi-lagi saya mengajak diri saya pribadi dan jamaah sekalian untuk mengoptimalkan kuantitas dan kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, dan jadikan amaliyah ibadah kita di bulan Ramadan ini adalah amaliyah terbaik kita. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya, maghfirahnya, dan itkum minan narnya kepada kita semua, umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'na wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim, wal afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.